Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di channel aku kali ini. Aku mau bahas anatomi mata ya, sisa dari yang sebelumnya udah kita bahas. Sebelumnya kita udah bahas mengenai otot-otot penggerak mata. Nah, kali ini bahas sisanya. Kita mulai dari cavum orbita ya, ini tulang pembentuk rongga mata. Dimulai dari apex, bagian ujung. Bagian posterior itu ada kanalis opticus. Ini. Lalu di dinding media ada tulang maksila yang warna ungu, ya tulang yang warna ungu ini maksila. Lalu tulang lakrimal yang warna putih. Lalu tulang frontal. Walaupun tulang frontal letaknya di atas, tapi masih menjadi penyusun dinding di bagian media. Oke, lanjut lateral. Di bagian lateral disusun oleh tulang frontal, lalu tulang zigomatikum. Lalu di infraorbita di bawah, bagian bawah ada tulang zigomatikum dan tulang maksila. Di atas supraorbita disusun oleh tulang frontal ya, hanya tulang frontal ini. Lanjut bagian basis, bagian dasar ya, itu disusun oleh anterior mata ya, depan mata. Oke, kita lanjutin bulbus oculi. Isi bulbus oculi ya, isi mata, ada aquasumor nih. Aquasumor itu letaknya antara kornea dan lensa. Ya. Ini tunjuk nih. Sini. Nah, fungsinya aquasumor ini untuk menutrisi kornea dan lensa. Kenapa? Karena kornea dan lensa tidak memiliki vaskularisasi hingga mereka butuh nutrisi dari tempat lain, yaitu di aquasumor. Lalu selanjutnya vitrosumor. Vitrosumor ini terletak antara lensa dan retina. Fungsinya itu untuk mempertahankan bentuk bola mata agar tetap bulat. Ya, vitrosumor ini bagian posterior dari lensa, bagian posterior dari aquasumor, rongga yang besar, ya. Cairan vitrosumor ini untuk mempertahankan bentuk bola mata agar tetap bulat. Selanjutnya lensa. Ya, lensa sendiri ini warnanya transparan. Kalau warnanya transparan berarti bisa ditembus oleh sinar ya. Sinar masuk dari kornea ke retina. Oke, lanjut. Dinding bulbus oculi. Dimulai dari tunica fibrosa ya. Tunica fibrosa ini bagian yang paling luar. Tunica fibrosa sebagaimana namanya banyak disusun dari pembuluh tunica fibrosa sebagaimana namanya disusun oleh jaringan ikat ya, fibrosa. Dimulai dari sklera ya, sklera ini yang membentuk 5/6 dari tunica fibrosa, dari dinding tunica fibrosa. 5/6 nih sampai ke sini. Warnanya putih ya, ingat kalau putih berarti dia tidak dapat tembus cahaya dan tempat inersi otot penggerak mata. Jadi otot-otot penggerak mata yang udah kita bahas sebelumnya inersinya di sklera. Oke. Kornea. Kornea ini lanjutan dari sklera ya, di bagian depan. Ini warnanya jernih dan tembus cahaya. Selanjutnya tunica vasculosa. Oke, tunica vasculosa sebagaimana namanya, tunica vasculosa berarti banyak disusun oleh pembuluh darah, hanya pembuluh darah ya, vaskularisasi vaskulosa. Oke, kita hapus dulu. Nih. Dimulai dari koroid. Kalau digambar warnanya biru muda ya, koroid. Ini banyak disusun oleh pembuluh darah dan menjadi nutrisi ke retina. Lalu korpus siliar. Korpus siliar itu ini ya, korpus siliar
Dia ini bagian yang menebal, lalu di ujung korpus siliar itu ada lipatan-lipatan yang namanya proses siliar, di mana di proses siliar ini dihasilkannya aqueous humor. Lalu pemanjangan dari koroid ya, itu ke sini yang melebar ini adalah iris ya. Iris ini hampir menutupi lensa, di mana ruang antara iris di sini itu pupil, tempat letaknya pupil. Oke, ntar kita hapus dulu. Selanjutnya tunica nervosa. Sebagaimana namanya, tunica nervosa berarti tempat nervus. Itu tepatnya di retina. Nih. Paling bagian dalam. Retina dibagi jadi dua, ada pars optica dan pars coeca. Pars optica ini tempatnya fotoreseptor, di mana letaknya dari fovea centralis ini ya, fovea centralis ke ora serrata. Nih, ora serrata. Ora serrata ini ujung ya, tempat daerah terakhir adanya fotoreseptor. Baik di sini maupun ke sini. Ya. Nah, lalu sedangkan pars coeca itu dari ora serrata, ini ora serrata ke depan ya. Sebagai tambahan, fovea centralis ini di mana di fovea centralis ini banyak terdapat sel kerucut, hingga ketika cahaya jatuh ke fovea centralis, penglihatan akan lebih tajam, akan lebih jelas. Namun, beda lagi dengan diskus nervus opticus ini. Kalau cahaya jatuh ke diskus nervus opticus, maka tidak dapat melihat, maksudnya kita nggak bisa lihat cahaya tersebut. Sering juga diskus nervus opticus ini disebut dengan titik buta. Kenapa? Karena di diskus nervus opticus ini tempat kumpulan nervus, tempat kumpulan pembuluh darah yang lewatnya di diskus nervus opticus ini. Oke, kita lanjutkan ke organ oculi aksesoria. Ya, organ aksesoris dari mata. Ini ada palpebra. Di palpebra tempat letaknya bulu mata, ya, glandula tarsalis atau glandula meiboom, glandula sebacea. Lalu ada di sebelah belakangnya ada konjungtiva tarsus, tunica konjungtiva, fornix konjungtiva superior. Nah, jika glandula meiboom ya di sini itu membengkak, ini yang menjadi penyebab mata menjadi bintitan ya. Itu penyebabnya karena pembengkakan pada glandula. Bisa disebabkan iritasi karena bakteri. Lalu ini kita bahas kembali ya. Musculus yang kemarin ada musculus levator palpebra dan musculus orbicularis oculi. Musculus levator palpebra ya, levator palpebra superior untuk mengangkat kelopak mata. Namun musculus orbicularis oculi untuk menutup kelopak mata. Jadi fungsi mereka berdua ini berkebalikan. Kita lanjutkan ke glandula lacrimal ya. Penghasil air mata itu di glandula lacrimal. Ya, di bagian lateral dari mata. Bagian atas lateral, supralateral. Lalu di glandula mata air mata dihasilkan keluar melalui ductus lacrimal. Ductus lacrimal itu ini. Kalau digambar ada 5 ya, ada 5 saluran. Lalu dia menuju ke kanalikul lacrimal yang ada 2 saluran hingga ke sulcus lacrimal. Nah, biasanya kalau kita misalnya seorang nangis apalagi nangis hebat gitu ya, sampai tegukan. Nah,
itu kadang sering air mata jatuh, air mata mengalir melalui ductus nasolacrimal hingga hidung mengeluarkan air, ya kan? Itu melewati ductus nasolacrimal. Oke, lanjut ke vaskularisasi orbita. Vaskularisasi orbita, aku mau bahas cuman beberapa arteri yang memperdarahi, yaitu dimulai dari arteri optalamika, lalu arteri sentral retina, arteri ciliar posterior longae, arteri posterior brevis. Lalu ada satu lagi arteri ciliar anterior. Lalu untuk venanya kurang lebih mengikuti jalan arteri. Oke, sampai sini. Tolong dukung video channel ini dengan subscribe, komen, like, share, oke? Supaya aku lebih sering untuk mengupload video terbaru, video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.